Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Kita dapat pertanyaan, sahabat tani ya. Kita dapat pertanyaan, Pak. Di tempat saya, Pak, sudah muncul pembungaan, Pak, sangat banyak gitu ya. Tetapi terlambat saya pruning sehingga cabang rantingnya itu tidak karuan, tidak menentu, Pak. Kira-kira menurut Pak Peri, apakah perlu saya ambilkan, perlu saya pruning, ataukah saya biarkan dulu? Nah, oke, kita bahas, sahabat tani ya. Ini kita perlihatkan kepada sahabat tani. Itulah manfaatnya kenapa pruning itu jangan terlambat, atau pemangkasan itu jangan terlambat, supaya hasilnya bisa seperti ini, sahabat. Jadi di setiap cabangnya itu buahnya itu penuh, sahabat. Kenapa bisa terjadi pembuahannya penuh seperti ini? Kan di saat sebelum pembungaan kita sudah lakukan pruning nih. Tuna-tuna seperti ini udah kita ambil, yang ini udah kita ambil ya kan, ini udah kita ambil gitu kan, sehingga muncullah buah di sini gitu, sahabat. Jadi bila mana ini kita ambil contoh, nah, nih, kita ambil contoh ya, bila mana itu posisi seperti ini ya, semua seperti ini ya, kita anggap di semuanya tertutup oleh tuna-tunas ini yang tidak perlu. Apa yang terjadi ya, yang terjadi di sini akan kosong, tidak ada sama sekali pembungaan bahkan buah. Nah, seperti itu cara kerjanya pembungaan dan pembuahan kopi. Jadi kenapa bisa seperti ini ya? Jawabannya karena sebelum pembungaan tiba kita sudah lakukan pruning. Nah, ini ceritanya bagi kita yang jadwal pruningnya tepat atau melakukan pruning jauh sebelum pembungaan muncul, sehingga munculnya itu rapi seperti ini, penuh dalam perdompolnya. Nah, ini juga seperti ini yang kita harapkan ya, sahabat ya. Ini kita harapkan seperti ini ya. Ini belum saya lakukan pencuringan ya, atau penunasan atau pangkas ringan belum saya lakukan ya. Jadi kita biarkan aja dulu, karena masih banyak sih batang kopi lain yang perlu saya pruning lagi ya, pruning ringan, sahabat ya, yaitu dengan membuang segala tunas-tunas yang seperti ini. Seperti ini perlu dibuang, sahabat. Makanya penting sekali kita pelajari dulu kapan jadwal pruningnya. Usahakan jangan telat. Kalau telat itu nanti jadinya tidak seperti ini, sahabat, tidak penuh seperti ini gitu ya. Nah, ini seperti ini nih. Ini seharusnya ini harus pakai gunting, jangan pakai tangan. Kalau pakai tangan nanti kita paksa ini copot ini dompolannya nih, petil-petilannya ikut cabut gitu ya. Di konten waktu itu saya sering bilang, cabang menutupi batang ini, cabang dari sini menutupi ini, itu bukan nggak berbuah, berbuah. Cuma masalahnya kalau kita biarkan dan cabang ini tertutup, itu bisa bermasalah. Bermasalah di mana? Ya bermasalahnya itu di sini, sirkulasi udara di dalam itu tidak masuk, cahaya matahari tidak masuk, toh ketutup, ya tidak masuk ya kan. Nah, makanya itu sahabat tani, kita upayakan berbuah itu jangan hanya di atas, tapi di bawah juga itu sirkulasi udaranya harus lancar seperti itu. Mataharinya pun harus masuk. Nah, oke, kita ke pohon berikutnya, sahabat. Nah, ini seperti ini ya. Kita itu berharap seperti ini hasilnya, sahabat. Nah, bukan hanya di atas sih, maunya juga di bawah tuh ada juga seperti itu. Nah, terlihat ya, sahabat. Ini mohon maaf saya tidak terlalu berani mengangkat ke atas karena ini masih pembungaan, takutnya terbentur, nanti terjadi keguguran. Lebih-lebih ini kemarau. Kalau kemarau ini waspadai ya, karena tanaman kita ini sangat rentan mengalami kerontokan gitu, sahabat. Jadi kalau tanaman kita kekurangan air saat kemarau, itu pembungaannya itu kita usahakan jangan kita ganggu, jangan terbentur dan jangan terpegang kalau bisa gitu. Nah, seperti ini, sahabat. Nah, itu gunanya kenapa pruning itu harus tepat waktu. Ini pruning saya lakukan, pemangkasan saya lakukan ini sekitar bulan 5 dan 6 ya, berarti berapa bulan lalu ya, seperti itu, sahabat. Nah, jadi untuk sahabat tani yang terlambat melakukan pruning sementara pembungaannya sudah muncul tetapi cabangnya itu nggak beraturan, ya itu kembali kepada sahabat tani sendiri. Namun ya sudah pasti resikonya banyak terjadi pengurangan. Kalau sudah terpotong ya, sudah terpangkas, pasti banyak terjadi pengurangan seperti itu. Itu yang seharusnya kita hindari, sahabat. Itu makanya gunanya kita pruning tepat waktu untuk menghindari itu tadi, sahabat. Kalau cabang sudah sembraut menutupi ini ya kan, ada yang mengarah kemari, ada yang kemari, ada yang begini kan gitu ya, ada cabang balik di dalamnya lagi gitu kan. Nah, itu nanti terjadi yang namanya sayang-sayangan
udah terjadi sayang-sayangan, udahlah tunggu aja lah dulu buahnya habis gitu ya. Kalau buahnya habis, tapi bagaimana kalau nanti buah belum habis pembunganya muncul lagi, semakin tak tega kan. Nah jadi kalau menurut saya sahabat tani, kalau di tempat sahabat tani kopinya sudah semberaut sementara pembuahnya sangat banyak di atas, daripada kedepannya sulit ya kan, karena udah namanya cerita sayang-sayangan sama tanaman kopi ya sudah pasti selamanya nggak akan berani kita pruning, udah pasti itu sahabat. Tetapi yang nanti yang bikin lelah itu kita sendiri yang capek, lelah, dan juga pemandangannya tidak indah gitu sahabat. Kita maunya ya gini ya, selain hasilnya kita dapat, maunya juga seni ya, kerapian itu pun kita dapat gitu sahabat. Jadi kalau seperti ini sahabat, kita ngurus kebunnya terurus seperti ini selain pemandangannya pun indah kita perhatikan, waktu ngutip ini nggak tinggal buahnya sahabat, buahnya sama sekali nggak tinggal ya, satu buah pun nggak bakal tinggal. Berbeda dengan kopi yang semberaut. Kok kopi semberaut itu begitu panen, percayalah saya bilang, satu atau dua buahnya pasti ketinggalan dalam perbatang seperti itu. Nah ini kalau udah di hadapan seperti ini sahabat, ini enak kali ngurusnya. Ke depan cukup gampang ngurusnya sahabat, dan bahkan nanti kopi kita ini lebih awet, berumur panjang. Nah jadi kalau kopi yang nggak pernah berpangkas, nah itu sudah pasti umurnya pendek, dan yang paling fatal buahnya itu berkurang sahabat. Seperti itu logisnya ya sahabat ya. Nah jadi begini sahabat, ada beberapa hari lalu masuk komen ke saya, ini apa ini kopi Arabica, petani kopi Arabica seolah-olah mengajari, udah seperti guru, udah seperti suhu mengajari, seolah-olah kopi dia lebih baik daripada kopi orang, seperti itu ya. Oke baik sahabat tani, perlu saya luruskan ya kepada sahabat tani, mohon maaf ya, mungkin kalimat saya, kata-kata saya ya memang begini adanya. Saya bicara kadang-kadang terlihat kasar, kadang-kadang terlihat sangat kasar seperti itu, seolah-olah menggurui seperti itu sahabat. Ini mohon maaf, saya tidak bermaksud menggurui sahabat, tidak bermaksud. Saya memang bawaannya seperti ini, suara saya juga seperti ini, dan lingkungan kami juga seperti ini. Contoh ya sahabat ya, kalau sahabat tani orang Batak ya, orang Batak udah pasti itu bicaranya, kalau didengar oleh orang Melayu sudah pasti nanti kelihatan kasar. Padahal bahasa Batak itu memang khasnya seperti itu, terlihat kasar, namun itu memang sudah bawaan seperti itu. Nah jadi mungkin saya terlalu kasar, saya juga mohon maaf, tidak bermaksud menggurui, saya tidak bermaksud mengajar-ngajari. Maka itu saya setiap kontes selalu saya bilang, tidak ada guru, tidak ada murid, kita sama-sama belajar, seperti itu. Namun cara pembawaan saya dalam berbicara mungkin terlalu tegas ya, sehingga sebagian sahabat tani kita merasa saya ini kasar, menggurui seperti itu sahabat. Namun apalah daya sahabat ya, memang bawaan saya itu seperti ini, bawaan saya itu memang ngomongnya seperti ini, kadang-kadang terlalu cepat, kadang-kadang kelihatan kasar suara saya, padahal saya hatinya baik kok ya, hati saya baik. Nah kita kembali lagi sahabat tani, untuk sahabat tani yang kebun kopinya sudah terlanjur memang semberaut, namun ketinggiannya masih bisa sahabat tani jangkau ya, tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu udah semberaut tertutup kanan kiri, malah tinggi pohonnya. Nah itu susah kita nanti. Susahnya di mana? Waktu panen. Waktu panen seharusnya satu batang itu bisa 10 menit, jadilah 20 menit. Akibat apa? Ketinggian. Dan rumitnya lagi terpaksa bawa tangga ya kan. Terpaksa bawa tangga, naik tangga gitu. Ya doa-doa jangan jatuh. Tapi kalau udah biasanya musim kopi itu nggak jauh dari namanya musim hujan, sudah pasti terpeleset dan jatuh. Ya nauzubillah. Yang sudah dikatakan berhasil itu dalam perdompol bisa dikatakan sekitar 22 buah dalam perdompol, atau lebih, kalau lebih bagus. Itu tergantung daripada pupuk yang kita beri, nutrisi yang kita beri. Kalau nutrisinya lengkap sempurna ya biasanya akan mencapai 31 buah. Itu sudah sangat bagus sekali, dan itu bisa dianggap kita pasti sudah dapat penghasilan besar dari kopi kita, dari buah kopi ya. Oke baik sahabat tani ya, seperti itu aja sahabat tani ya. Kalau memang sahabat tani harus nekat, daripada kedepannya susah, ya udah lebih baik sahabat tani pruning aja. Percayalah, walaupun sahabat tani hari ini membuang beberapa banyak hasil, tetapi kedepannya jauh lebih banyak nanti loh hasilnya sahabat tani.
Kalau sahabat tani nekat, saya pernah bikin konten seperti itu juga, nekat saya, dimana buah lagi banyak-banyaknya saya langsung lakukan pruning, membuang semua cabang balik atau cabang-cabang yang menutupi bagian atas kopi. Tetapi setelah dari itu, setahun kemudian, alhamdulillah jauh lebih banyak buahnya, dan kita pun kedepannya ngurusnya lebih gampang kita ngurus, kita atur kopinya pun lebih gampang sahabat. Jadi kalau saya jadi Anda, kondisi di kebun saya seperti yang seperti kita bahas ini, saya biasanya akan nekat, bismillah ya Allah, semoga gantinya lebih banyak. Ya udah, saya pruning aja dengan harapan supaya saya kedepannya tidak susah lagi gitu sahabat. Karena kalau ke depan kita sayang sama kopi, itu ngaturnya sangat susah nanti. Lebih-lebih kalau pohon kopinya makin tinggi nggak karuan sahabat, mesti bawa tangga. Syukur-syukur kalau nggak ada hujan. Kalau sempat ada hujan ya, lahan-lahan miring, kita bawa tangga ya. Kalau nggak pas-pas posisi, siap-siap kita jatuh sahabat ya. Oke, kalau begitu sahabat tani ya, nggak banyak sih yang mau saya bahas sahabat tani. Saya sampai hari ini masih lakukan pembabatan. Nah inilah kalau kebun luas sahabat ya, lakukan sendiri. Jadi ini sudah siap sekitar 12 ranti sahabat ya, 12 ranti sama dengan 1 hektar lebih lah, seperti itu sahabat tani ya. Oke, saya akan lanjutkan terus ini pembabatan sahabat tani. Tempat saya masih kemarau nih sahabat, takut kita nih sahabat ya. Kita berharap semoga hasil buahnya tidak berkurang gara-gara kemarau ya. Oke, kalau begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.